Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada janda di pinggir kolam, kurang kompak cakepnya. Sekali lagi ya Bu ya. Ada janda di pinggir kolam, ada duda kakinya kejepit di sumur. Kalau Anda semua yang hadir semangat jawab salam, mudah-mudahan pulang dari sini banyak duit, panjang umur. Kenceng banget, amin. Bu, yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan biar pada sehat, umurnya biar panjang, rezekinya biar banyak, rumah tangganya sakinah mawadah warohmah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah pulang dari tempat ini nemu duit 10 juta. Duit siapa yang hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula kurang kompak. La haula wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Allahumma yassir lana ya Allah. Amin po. Dia melegeg baik. Amin ya po. Allahumma yassir lana ya Allah. Diangkat po tangannya. Amin gitu diajarin baik. Yang aminnya kenceng tangannya diangkat po. Ini hari kan kita lagi peringatin kelahiran Nabi, betul? Betul. Maka insya Allah yang aminnya kenceng tangannya diangkat, Allah gampangin, Allah mudahin kita bisa berziarah ke makam Nabi. Allahumma yassir lana ya Allah.
ziarah Mekah wal Madinah. Allahumma yassir lana ya Allah ziarah Mekah wal Madinah wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyarata qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, para hujaj wal hujajah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru dan orang tua kita bersama, Al-Maqsud Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Bai Mahdi SAG MPDI, pimpinan Rumah Tahfiz Putri At-Thaibah, betul. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Ridho Al-Hafiz selaku guru pembimbing Majelis Ta'lim Kaum Bapak Masjid Jami At-Tahiriyah. Juga yang terhormat Al-Mukarram Bapak Amil M. Musa, Ketua Panitia Maulid beserta seluruh Panitia Maulid. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Imam Abu Rizal. Nah, Ustadz Imam ini saat ini beliau menjabat sebagai Ketua KPU. Ini desa apa Ustadz? Kedung. Jadi Ustadz Imam ini, ibu beliau tadi bilang sama saya dia menjabat sebagai Ketua KPU Desa Kedung Pengawas. Alhamdulillah. KPU itu kepanjangan dari Koordinator Penghubung Ustadz. Sebab dia yang ngubungin saya. Juga yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Dawi SPD MM, Ketua DKM Kemakmuran Masjid Jami At-Tahiriyah. Bapak Endi BPD, Bapak Adik Rahmat SPD, Bapak Rohili, Bapak Haji Wanda. Masih banyak pok. Tenang masih lama waktunya. 2 kebet lagi. Al-Mukarramah Ibu Hajah Zubaidah, Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu Masjid Jami At-Tahiriyah, betul. Yang terhormat Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Hajah Maisaro SPDI, Guru Pembimbing Ibu-Ibu Majelis Taklim Masjid Jami At-Tahiriyah. Juga yang terhormat Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Khalilah, Bapak dan Ibu Ketua Majelis Taklim Nurul Syahada, Musola Nurul Ikhlas, Musola Nurul Yasin. Semua yang pada nyampe, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Khotib Bayhaqi, Bapak Ustadz M. Nasim, sahabat saya Ustadz Imam Al-Bukhari, semuanya yang pada nyampe, guru-guru kita doain po, itu doain ya po. Mudah-mudahan guru-guru kita biar pada sehat, panjang umur, banyak rezekinya, kuat iman Islamnya, mustajab doanya, dan Allah istiqomahkan dalam perjuangan dakwahnya. Begitu juga dengan panitia dan seluruh kepengurusan Masjid Jami At-Tahiriyah. Mudah-mudahan perjuangannya siang hari ini mensukseskan acara peringatan Maulid, Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Juga segenap aparatur pemerintah Desa Kedung Pengawas, Bapak Lurah hadir Ustaz Lurah, Bapak Sekdes hadir ya, Bu RT bangetan, Bu RT nggak nyampe ya. Doain Bu RT biar sehat, jangan kawin lagi. Emang janda? Yang mana? Itu. Oh, yang tadi di pinggir kolam ya. Aduh Bu RT maaf, emang masyarakatnya sengah Bu RT. Bu RT disuruh kawin lagi. Ya doain Bu RT biar sehat. Ya kalau emang gitu doain ya Bu, mudah-mudahan jadi dapat jodoh yang terbaik. Ya amin ya robbal. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan duduk simpunya kita di haflah yang mubarakah ini Allah redho, amin. Allah cinta kepada kita semua
sehingga dengan cinta dan ridhonya Allah kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah Allah berikan jalan keluar masalahnya, yang punya banyak setoran, ada po yang punya banyak setoran, yang jawab jujur mudah-mudahan setorannya cepat lunas. Saya tanya sekali lagi, ini kampung apa? Kampung Baru. Emang ada yang punya banyak setoran? Ada. Yang besok Senin punya setoran? Ada. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu cepat mati laki ibu. Setoran sampai tiap hari. Gimana laki kagak mau bengek? Bu, yang punya banyak setoran, yang punya banyak hutang, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui peringatan Maulid semua yang hadir doanya diijabah. Amin. Wabil khusus kita doakan kepada kita punya suami, sebab yang mayoritas mencari nafkah adalah suami. Betul. Betul. Makanya doain laki kita biar banyak duitnya. Yang dagang biar laris dagangannya, yang nyawa biar sukses nyawanya, yang bisnis Allah berikan gol bisnisnya, yang ngebon Allah banyakin hasilnya. Amin. Yang rezekinya masih di atas langit biar pada turun, di dasar bumi biar pada keluar, yang jauh biar dekat, yang haram biar halal, yang sedikit biar banyak. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil. Kenapa saya selalu mengajak ibu buat ngedoain suami? Sebab Masya Allah tabarakallah ibu, ternyata doa seorang istri 3 kali lebih cepat diterima oleh Allah daripada doa-doa para suami. Betul ibu? Betul ibu? Makanya para suami, bapak tolong didengerin pak. Maaf, kalau bapak pengen rezekinya lancar, duitnya banyak, usahanya enak, bisnisnya gol, nyawanya berhasil, satu kuncinya pak, jangan pernah bapak sakitin hati istrinya. Betul bu? Hidup ibu-ibu. Sampai segitunya saya jadi pengen nanya, emang di Kampung Baru ada suami yang suka nyakitin istrinya? Ada. Suami yang tukang bohong? Ada. Suami yang suka ngumpetin duit? Ada. Suami yang suka WA nama janda? Ada. Tapi bukan ibu RT ya. Betul. Sama ibu juga dengerin. Ini bapak-bapak siap-siap nih, pengen tahu giliran dia ada yang betul apa kagak. Sekarang saya mau tanya, bu, pengen nggak suami rezekinya lancar? Pengen? Yang kompak pengen? Duitnya banyak, usahanya lancar, dagangnya laris, nyawanya berhasil. Kalau ibu pengen suami duitnya banyak, satu kuncinya, jangan pernah marah-marah di depan suami. Enggak ada yang betul kan? Saya mau tanya bapak-bapak, betul pak? Ya. Emang bapak-bapak ngaji, dia mau ini dia mau, jangan ditanya bapak-bapak mah. Kalau ibu-ibu mah ditanya gak enak nih, ibu. Coba bapak. Emang saya mah demenan ngaji di depan mak-mak ya poya. Betul nggak? Kompak mak-mak, siapa ingin pintu selalu tak mudah di, hanya seorang, carilah pintu surga. Enak ngejawabnya. Coba kita tes bapak-bapak. Siapa ingin? Oh. Jelaskan, bu. Bapak-bapak mah ke sorga gak mau. Bu,
Be, jawab yang kompak. Di kampung baru ada nggak istri yang suka marah-marah sama suami? Istri yang suka nyopet duit suami? Istri yang berani kentut di depan suami ada? Mana orangnya? Terakhir, di kampung baru ada nggak istri yang suka belanja online tanpa izin suami? Ada. Hati-hati, kemarin udah ada filmnya di Indosiar, film Ajab, judulnya Ajab seorang istri yang belanja online tanpa izin suami, mati jenazahnya dibawa kabur sama JNT. Ntar diceburin di kali Cibel guru. Alhamdulillah, jenazah dibawa kabur, alhamdulillah ini. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu. Sholawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda agung, manusia mulia dan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maaf, ini kalau kita ngelihat cuacanya rada-rada mendung, Bu. Betul. Saya dapat informasi di kampung saya hujan gede, Pok. Di Gembong. Kan saya di Gembong. Dari bawah. Makanya rada hitam saya. Sekarang saya mau tanya jujur, Empok ya. Nih Empok kan ngelihat baleho ada foto saya. Itu saya dipoto kelihatannya putih apa hitam? Aslinya astagfirullahaladzim. Jujur sih jujur, Pok. Jangan apa begitu juga nggak jawabnya kali. Saya tanya, foto saya di baleho kelihatan hitam apa putih? Aslinya. Orang kampung baru ama Ustadz ge berani ya, apalagi ama laki. Lah Ustadz ya penyampai dibilang hitam. Hitamnya nggak jadi masalah, cara jawabnya. Betul. Tapi nggak jadi masalah, Ibu. Saya dibilang hitam, demi Allah saya nggak marah. Kenapa? Kenyataan. Enggak, saya enggak marah karena siang hari ini saya bahagia dan gembira sebab saya berdiri sementara Masya Allah di samping depan kiri kanan saya duduk manis para bidadari-bidadari surga. Walaupun wajahnya banyak yang kadaluarsa, rasain loh. Kesel gua. Mendingan mana hitam sama kadaluarsa, ayo. Kadaluarsa besok ya kagak. Allahu Akbar. Bu, cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah. Bu, kalau emang kita benar cinta nih, kita bicara seandainya kita bikin kesepakatan ya. Seandainya ini acara belum selesai, ceramah saya belum selesai, Allah berkehendak lain, Allah turunin hujan. Demi cinta kita kepada Rasulullah, kira-kira jamaah gubar apa kagak? Demi cinta nih ya. Kalau yang jawab gubar berarti kagak cinta. Yang kagak cinta mual bakal ketemu Nabi di sorga. Ayo saya mau tanya, saya mau ngetes nih kadar cintanya nih. Bu, cinta sama Nabi Muhammad serius. Kalau emang kita cinta kepada Rasulullah, ini hari kita peringatin kelahirannya, betul? Seandainya Allah berkehendak lain, Allah turunkan hujan, pertanyaannya gubar apa kagak? Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad, gubar apa kagak? Hujan semakin besar, tenda disambar geledek. Iya bang, maaf pindahin, ntar keinjek-injek gue mati lagi. Ntar saya gawe ganti nendok. Gubar apa enggak, Ibu? Tenda sambar geledek. Gubar apa kagak? Enggak. Kan kita cinta sama Nabi. Nabi ngorbanin jiwa dan raganya buat keselamatan kita umatnya. Betul. Masa iya kita cuman karena air gubar? Di mana letak cinta kita kepada Nabi Muhammad? Betul? Betul. Saya pun tanya sekali lagi, gubar apa kagak?
Hujan makin gede po, air sampai seleher. Bubar kagak po? Ya udah kita mati bareng-bareng. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini Masjid Jami At-Thahiriyah Kampung Baru RT 14 RW 15 RW 05. Ini yang bener yang mana nih? 05, betul? Yang diketuai oleh Bapak Amil Musa. Ini masjid memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Pertanyaannya Ibu, kira-kira lebih tepat disebut peringatan apa perayaan? Yang kompak, peringatan apa perayaan? Kalau peringatan asal kata dari ingat. Ibu punya duit 200.000, beli ayam, dimasak, makan bersama keluarga, niatin memperingati maulid Nabi, jadi. Betul? Ibu puasa Senin Kemis, niatin memperingati kelahiran Nabi, jadi. Kalau perayaan asal kata dari raya. Pertanyaannya, raya gede apa kecil? Gede apa kecil? Kalau kata orang Sunda, yang ente ayak diayak-ayain. Betul? Kemarin di halaman Masjid At-Thahiriyah ada tenda enggak? Yang kompak ada tenda enggak? Ada panggung enggak? Ada sound system enggak? Ada makanan enggak? Ada jamaah enggak? Ada AA enggak? Emang apa sih, Po? Bu RT aja manggil saya AA. Lemes umpama. Tapi ketika ini masjid mengadakan perayaan maulid, yang kemarin enggak ada jadi, sekarang tenda jadi, panggung jadi, sound system jadi. Kenapa? Karena kita merayakan kelahiran Nabi. Dan merayakan butuh anggaran apa kagak? Ini ngadain acara begini anggaran pribadi apa bareng-bareng, Po? Empo badang ikut ngebantuin enggak? Tergantung Ustadz. Kalau di kampung saya kan kalau ngadain maulid begini acaranya bareng-bareng nyari duitnya, Po. Pada keliling kampung bobo bokor. Ya, Po ya. Di Kampung Baru sama enggak? Kadang-kadang tuh yang pada minta yang paling gede kalau ada rumah yang rumahnya jaraknya rapet. Mana sih orangnya? Tong lu belah sana, lu gue biar sini. Iya, bener kagak, Pak? Bener kagak, Ibu? Kita berjuang ngumpulin anggaran demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Betul? Makanya Ibu yang udah pada nyumbang buat acara maulid jangan khawatir. Nanti empok bakal bersahabat dengan Abu Bakar di dalam surga. Percaya nggak, Pok? Yang kompak percaya kagak? Nabi yang bilang, sahabat Nabi yang bilang, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Maaf, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang menginfakkan hartanya 1 dirham untuk peringatan maulid, maka dia akan bersahabat denganku di dalam surga. Pertanyaannya, ada yang tahu nggak 1 dirham itu berapa duit? Ya Allah, nggak tahu Ustaz. Gue lagi banyak masalah, lu tanya. 1 dirham itu 4.500, kita genepin goceng. Jadi kalau ibu bapak yang udah nyumbang 5.000 rupiah udah punya tiket masuk ke surga bersahabat dengan Abu Bakar. Amin. Timbul pertanyaan, Ustadz, kalau yang 2.000? Yang 2.000 berarti dia di pintu. Masuk kagak, keluar kagak. Pintu ge begini dia. Yang goceng pada masuk posharoh. Ada posharoh. Lu masuk roh, iya. Alhamdulillah. Emang lu nyumbang berapa? Goceng. Lu berapa mina? Ada pomina. Mina gembong. Lah, gua mah 2.000.
pantesan lu di pintu masuk posaro positi kenceng banget lari dia nyumbang 20.000 lu nyumbang iya gue 20.000 makanya gue gancang banget ini jalan sekalinya ada yang lari kenceng banget Po Dewi badannya rada gede dia menyumbang 1 juta makanya lari kenceng banget akhirnya itu Pomina kejeblok sama Po Dewi orang diribai di pintu lah kejeblok akhirnya ngikut masuk juga dah biarin yang 2.000 ge Po ya yang penting Po nanti jangan di pintu tuh jangan di pinggiran rada nengahan dikit harapan biar empo pada kejeblok lah abang kejeblok kagak ngikut masuk biarin kita mau masuk surga lantaran kejeblok ge betul maka jangan khawatir Bapak tenaga Bapak pikiran Bapak hartanya semuanya dikorbankan untuk peringatan maulid pada hari ini demi Allah nggak akan disia-siakan oleh Allah dan Rasulnya amin ya Allah ya Rabbal. Namun yang terpenting bukan peringatannya, bukan perayaannya, tapi aplikasi setelah acara ini bisa enggak kepribadian Rasulullah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang penting tuh. Jangan sampai maulidan kemana nyampe sama laki masih gualak. Ada yang begitu ada. Yang begitu ada. Maulidan kemana nyampe sama laki masih songong ada yang begitu ada mana orang pakai baju apa Po semuanya tapi kecuali Bu RT emang ini kagak ada kipas angin apa Po angin alam ini ya. Ya Allah muka saya keringetan. Saya ibu kalau inget tisu tuh inget istri saya Bu. Sebab setiap saya pulang dakwah pasti selalu disiapin tisu di jendela. Iya. Dia selalu nanya ayah pulang iya mama. Itu ayah kok keringetan ya habis ceramah mama mana nggak dikasih kipas angin. Makanya ayah jadi keringetan. Boleh nggak mama? Ayah mama lapin keringetnya. Boleh. Tapi ayah merem mama malu. Iya. Saya merem Po. Yang bikin saya aneh dan heran Po tahu-tahu amplop saya hilang. Kata kita Edi najis. Bini udah kayak copet Jakarta. Ngambil kuatan orang kerasa pisang. Lah kita terpesona ya Po. Ya makanya ntar kalau seandainya saya dikasih sama panitia ya mohon maaf nanti saya langsung masukin ke dalam kolor. Ntar kan sekalinya dineronggo sekalian. Ya kan tujuan saya ceramah satu cuman cari doa jangan lemes apa Po. Ilallah. Dari tadi kita dikatain hitam disangkain nyari duit agak saya mau Po agak ya tapi kalau emang kagak dikasih yang nggak punya pikiran berarti gitu aja gitu mah ya Bu apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad maaf di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi hukukul Mustafa dijelaskan Ibu yang dikarang oleh Imam Qadi Iyad apa kata beliau bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad tanda kita cinta kepada Rasulullah minimal al-iktida'u kita teladani Nabi Muhammad wasti'malu sunnatihi kita make sunnah-sunnah Nabi Muhammad betul wattiba'u aqwalihi wa af'alihi kita ikutin apa yang menjadi ucapan dan perbuatan Nabi kira-kira segitu aja dah bisa apa kagak ya jawabnya begitu bisa apa ora bisa apa ora ngikutin Nabi bisa jalanin sunah-sunahnya bisa nih Po saya sampai saya 1 jam aja ya ntar 11:30 selesai yang lama-lama ceramah mah tapi emang ngomong-ngomong di sini saya dikasih waktu 1 jam apa 2 jam 2 jam saya emang gak jadi masalah Po saya masih muda mau 1 jam mau 2 jam 3 jam kuat saya Po pertanyaannya emang Po kagak kasihan sama Ustad kagak
Emang Ustadz udah ada berapa mubalig yang mati di Atohiriyah? Bu, bu, nih kita saat ini kan kita berada di akhir zaman, Bu, betul nggak? Mana Ci buktinya? Waktu yang berjalan cepat banget. Perasaan kita baru kemarin kita maulid, sekarang udah maulidan lagi baik. Betul apa kagak? Amplop maulid saya tahun kemarin masih ada, po. Serius masih ada duitnya. Sekarang udah maulid lagi. Kenapa masih ada? Kan saya beliin emas untuk istri saya. Wanita mana yang gak seneng dengan emas? Betul nggak? Maka suami yang baik itu adalah suami yang bukan mengumbar janji-janji manis, tapi suami yang mampu memberikan emas melingkar di jari manis. Iya Pak, benar apa kagak? Benar apa kagak? Di akhir zaman, Bu, Masya Allah, setahun terasa sebulan, 1 bulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari terasa 1 jam, 1 jam udah nggak kerasa pisan. Bener nggak? Saya ceramah udah mau sejam nggak kerasa, Bu. Nggak tahu kenapa, aku tuh semangat banget di depan kamu. Kata nenek-nenek, pret. Katanya ada Bu RT lemes empoma. Saya jadi dijodohin sama Bu RT. Bu, jawab yang kompak. Ngalamin nggak waktu berjalan cepat banget, Bo? Ngalamin. Apalagi yang punya setoran. Baru kemarin gue udah setoran, dan sekarang apa Adira udah ngebelin lagi baik. Betul. Makanya kalau kita pengen selamat dari fitnah akhir zaman, ikutin Nabi Muhammad. Kalau emang kita cinta kepada Rasulullah, apa yang kita ikutin? Jangan banyak-banyak. 3 pesan Nabi aja yang saya bawa ke Kampung Baru. 3. Berapa, Pok? Duh, setrum. Ada berapa, Pok? Yang kompak berapa? Pok, berapa, Pok? Oh, Pok. Ini kan 3 kubu ini, ya, kubu lemari atas ya, makanya sih sampai 3 kan ada 3 kubu. Ini kayaknya ada yang kagak akur nih. Bu, ada 3 pesan Nabi Muhammad. Kalau kita pengen selamat dari fitnah akhir zaman, baik dunia dan akhirat kita, apa yang pertama? Ittaqillaha haitsuma kunta, Bu. Jaga ketakwaan kita kepada Allah. Betul. Bagaimana cara mewujudkan, menjaga ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada? Di antaranya sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggal. Ya, Bu. Saya kalau ngelihat empok di sini kelihatan banget nih istri-istri yang bertakwa semua. Serius, Pok. Kan cirinya apa istri yang bertakwa? Pada ketutup auratnya. Ada di sini yang kagak pakai kudungan. Lah kagak orang lagi mewujudkan takwa kita kepada Allah, betul? Makanya rapi-rapi banget pada pakai bedak. Saya tadi pakai bedak meluntur udah. Ya, Pak. Ada yang pakai bedak, betul? Ada yang di kaca sampai setengah jam. Ada yang ngukir-ngukir alisnya. Ini 15 menit, ini 15 menit. Ada yang alis sampai kayak mad wajib mutasil. Panjang. Betul. Pertanyaannya, kira-kira empok kalau di rumah tampilannya begini apa ora? Berarti lagi maulidan doang. Ingpo orang yang kagak biasa pakai kudungan, Pok. Ini nih udah pada kegatalan nih rambutnya nih. Udah kekedik kayak orang gudigan. Nyampe depan pintu gitu. Dilemparin, kagak taunya kena muka lakinya. Bukan masalah kudungannya, itu di kudungan ada jarum pentolnya. Betul. Bu, maka wujud daripada kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, 5 waktu jangan kita tinggal. Maaf, 1 waktu Bapak Ibu tinggalkan sholat dengan sengaja,
maka nama kita akan dicatat di depan pintu api neraka. Empok Johor kagak sembahyang, nama empok dicatatnya. Saroh. Asar kagak sembahyang, saroh. Apalagi sampai 5 waktu kita tinggalkan dengan sengaja. Lihat, sekaya apapun kita punya harta, nggak akan pernah ada ketenangan dalam hidup kita. Betul? Kenapa? Panas. Neraka adem apa panas? Makanya orang yang ninggalin sholat hidupnya bakal kepanasan. Tetangga beli emas, dia yang panas. Tetangga beli mobil, dia yang panas. Ada yang model kayak begitu, ada. Apalagi punya tetangga yang kalau bebelian apa-apa diupload di status. Ada di Kampung Baru yang begitu, ada ibu. Beli mobil diupload di status, ada. Beli motor diupload di status, ada. Membangun rumah diupload di status, ada. Beli emas diupload di status, ada. Pertanyaannya, boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Terserah dia. Mobil-mobil yang kompak, mobil-mobil, motor-motor, emas-emas, rumah-rumah. Kenapa kita yang kepo? Betul? Ustadz, itu mah ria, pengen dilihat orang. Maaf Bapak Ibu, perkara ria adalah perkara hati. Yang tahu masalah hati hanya Allah. Makanya kita hidup kalau pengen tenang, jangan pernah jadi Tuhan untuk orang lain. Pinter nilai orang, gak pinter nilai diri sendiri. Bu RT, aku butuh oksigen. Bener enggak ibu? Kebanyakan orang zaman sekarang pinter banget nilai orang, pinter ngoreksi hidup orang, tapi nggak pernah pinter nilai diri sendiri. Padahal kalau kita pengen selamat, hasibu angpusakum qabla ang tuhasabu, introspeksi diri itu penting. Orang nih po yang hatinya berbulu mah po, ya yang hatinya berbulu, ya ngerti hatinya berbulu, yang gatel baik kalau kagak ngomongin orang. Ini di tempat begini gini ada baik yang diomong. Emang ini nggak ada yang ngomongin saya? Ada. Angling Dharma hitam banget, ada itu. Ya po, nih po orang po yang suka ngomongin orang nih po, lagi tempat begini po, yang selalu dicari tuh kekurangan orang. Tangak, tengok, nemu dah diomong. Nah ngapa sih roh lagi dengerin ceramah lagi lu ngomong baik. Lu lihat no yang pojokan no. Emang apa? Lu lihat no. Dia mah kalau hadiran maulid doang ya. Ngaji mah kagak pernah nyampe. Iya, emang kenapa sih? No, lu lihat tak pakai kudungan lagi mengok. Betul. Udah sejam nih guru. Lanjut. Kamu masih suka ya sama aku ya? Jujur deh. Tadi aku dibilang hitam. Ya, Bu RT lanjut. Makasih sayang. Untung bini gua gak ngikut. Lanjut Bu. Sholat jangan ditinggal ya Bu. Bu, kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, berawal perbaiki sholat dulu, baru Allah perbaikin hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya kalau kita pengen selamat, yuk dimanapun kita berada, takwa jangan sampai kita hilang. Takwa kita kudu jaga dalam hati kita. Betul? Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah perintahin buat kita supaya bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, agar kita jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Ini masih ada 2 poin lagi, lanjut. Bang, kameranya masih kuat memorinya? Oh iya.
Nanti di-upload di YouTube ya. Oh, channel nanti kirim ke saya. Nanti saya share kemana-mana biar banyak yang nonton gitu loh. Ceramah Ustaz Angling Darma. Oh sih Pok. Suka ya sama aku ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pengen selamat daripada fitnah akhir zaman, wattiba'u aqwalihi wa af'alihi, ikutin ucapan perbuatan Nabi. Pesan Nabi yang kedua kita ikutin apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringin perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Bu, sadar nggak Bu, nih Ari kita lagi meraktekin hadis Nabi yang kedua nih. Pesan Nabi apa? Kita lagi berusaha ngiringin perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Kita kumpul di majlis maulid pada siang hari ini, insya Allah Allah akan hapuskan semua dosa dan keburukan kita. Kita nggak pernah tahu Bu, semalam mungkin ada yang berbuat dosa ya Pok. Ada nggak yang lagi malam berantem sama laki? Ada baik Pok. Tapi saya dapat informasi dari Ustadz Imam, kata beliau begini, Ustadz di Masjid Jamaatorium istrinya soleha semuanya. Serius Pok, emang ada cirinya? Ada nih ciri istri yang soleha. Satu, kalau dia dikasih duit sama suaminya, dia mengatakan, mohon maaf bang, duit yang kemarin dia masih ada, itu simpen aja buat abang. Pertanyaannya, orang sini bininya begitu apa kagak? Udah perkara duit mah lewat. Betul. Kita nggak tahu Ibu. Mungkin semalam ada yang bertengkar, semalam ada yang ngomongin orang, semalam ada yang berbuat dosa, semalam ada yang berbuat zolim, semalam ada yang berbuat maksiat. Makanya kita ikutin perbuatan dosa itu, kumpul di majlis taklim di tempat yang baik dengan perbuatan yang baik, maka Allah akan hapuskan semua keburukan kita. Ya Pok. Nggak serius, malam ada yang berantem nggak sama laki bini? Ada. Jangan kayak orang kampung saya Pok, kalau berantem sama laki sadis Pok. Bagaimana kagak sadis? Lah laki diuber-uber latar-latar, balik mati loh. Lakinya ngempet boro-boro kayak Nabi Muhammad romantisnya sama Siti Aisyah. Betul nggak? Saking romantisnya kuat diciptain lagu. Bagaimana lagunya? Bareng-bareng yuk. Aisyah, romantisnya cintamu dengan baginda kau selalu bersama. Unanan dah. Bu, Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah pernah main lari-larian. Pertanyaannya, selama bapak ibu berumah tangga pernah main lari-larian? Gua kalau main uber-uburan sering Ustad. Laki gua uber-uber, brengsek tuh laki. Makanya Bu nih ntar Johor kalau nggak hujan ini ya, Ibu cari aja tiang listrik. Udah Ibu main uter-uteran tuh laki, terserah tuh mau laki yang Ibu uber apa Ibu yang dikejar. Ya kalau laki yang Ibu kejar-kejar, laki suruh nyanyi, kita bikin romantis. Ya, insya Allah tetangga kita semuanya pada ngeliatin kita. Apa kata tetangga kita? Ya si Udin PA. Betul. Mungkin semalam ada istri yang saking emosinya kepada suami, dia nggak berani ngomelin, hanya bisa lewat lagu disindir suaminya. Apa kata istrinya? Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi. Bantuin saya Bu. Mati atau apa memang jadi aku harus, masa si aku emang PA. Mau nyanyi uplak banget saya. Bu, kita nggak tahu Pak,
mungkin ada di antara ibu yang semalam nolak ajakan suaminya. Betul. Sehingga suaminya marah, murka. Murkanya suami, murkanya Allah. Bu, maaf. Walaupun ibu sholatnya rajin, puasanya rajin, sodakonya rajin, tahajudnya rajin, ngajinya rajin, maulidnya rajin, tapi kalau ibu nggak taat kepada suaminya, zolim kepada suaminya, haram sorga ibu masukin. Diem. Takut. Makanya ntar pulang cium laki. Kadang-kadang brongos buka kolornya. Iya, orang malam po kagak dikasih. Mana laki udah ngasih kode. Apa kata suaminya? Perhatian. Pesawat akan segera mendarat. Dijawab sama bininya, mohon maaf. Lapangannya lagi becek. Kan bini sial diangkalan yang begitu. Dah ya bu. Dengan cara apa lagi kita iringin perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik? Minimal kita banyak baca istighfar. Astagfirullah. Lebih keras, astagfirullah. Sekali lagi, astagfirullah. Astagfirullah. Rabbi zidna wa wafiqna Rabbi zidna wa wafiqna. Banyakin istighfar ya bu. Nggak ada orang yang hidup nggak punya masalah. Betul. Semua orang hidup pasti punya masalah. Sebenarnya kita nggak perlu pusing kalau kita dihadapin sama masalah. Nabi Muhammad saking cintanya sama kita ngasih solusi. Apa kata Rasulullah? Malazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, dia baca istighfar setiap saat, Allah akan jadikan dari istighfar itu jalan keluar dari segala permasalahan hidup kita. Kadang-kadang kitanya yang males istighfar lagi kesel doang sama laki. Astagfirullahaladzim bang, bukan kakak duduk asal gue matiin loh. Emang laki setan loh. Lakinya nggak terima, lu yang setan. Akhirnya setan bingung, gua siapa? Ya ya ada bini yang kalau berantem laki ditai-taiin banyak. Emang lu mau laki tai? Laki kagak terima, lu yang tai. Akhirnya laki bini pada berbuat tai. Najis gua mah begitu. Ada yang begitu ada. Kadang-kadang laki ditolol-tololin. Emang lu mah tolol bang, kata gua tolol-tolol. Udah jadi doa, makanya laki juga tenggengan. Disuruh sage. Sel gua mah. Udah, terakhir ya pesan yang ketiga ya bu ya. Yang ketiga ya bu. Yang ketiga ya. Yang ketiga, ibu pengen selamat, pengen ketemu Nabi Muhammad, pengen bersama Rasulullah. Maka wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaul dengan manusia pakai akhlak yang bagus. Bu, ada orang cakep akhlak jelek resep enggak empok. Ada orang ganteng akhlak jelek resep enggak empok. Ada ulama akhlaknya kurang bagus resep enggak empok. Ada pejabat akhlak jelek resep enggak empok. Makanya saking kagak resepnya sama akhlak yang jelek, dia nggak bisa jaga lisan, habis rumahnya diambilin bandanya sama di demo. Saking gak sejauh, kalau dekat masih mau. Iya bu, betul.
Tapi mohon maaf, yang namanya penjarahan mau dibawa pakai hukum apa aja tetap kagak boleh. Sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama. Betul. Tapi itu jadi pelajaran bahwasanya salamatul insan bihifdzil lisan, selamatnya manusia ada pada ucapannya. Karena akhlaknya kagak bagus, ucapannya ikut nggak bagus. Akhirnya Allah kasih pelajaran, ya begitu. Itu jadi ibroh buat kita. Kalau empok pengen selamat, akhlak yang bagus, jangan ngomong apa baik. Dikesel dah. Ustad, mohon maaf Ustad Imam, ya ibu pengen gak hatinya pada bagus? Masih Pok? Aku nggak pernah mau jauh dari kamu. Jadi saya duduk lepas dah. Bu, tadi Ustaz Imam, ada mohon maaf, ada anak yatim nggak yang hadir? Ada, saya minta satu ibu. Saya mau nanya, mana yang mana? Bu RT. Bu RT mau janda bukan yatim. Ada yang mana? Saya minta satu, Bu. Pengen gak hatinya pada lembut? Pengen. Pengen gak hatinya pada lembut? Pengen gak doanya dikabul sama Allah? Pengen gak hajatnya dikabul sama Allah? Nah ini ada satu orang aja. Yang mana Pok? Ini. Sini nak sayang, sini sini. Ayo. Nggak apa-apa, sini. Ayo. Saya minta Fatihahnya, kena ketembak Israel kita. Sini nak, ayo masuk ke atas nak. Dung. Duduk sini nak, sini. Kamu duduk di sini, ya. Ayo duduk di sini. Nah, namanya siapa nak? Salim dulu. Namanya siapa? Panji Ramadan. Panji Ramadan. Panji kesini sama siapa? Emaknya Panji yang mana? Coba. Mama Panji. Izin Panji, saya minta naik ke atas panggung. Diizinin nggak? Nggak apa-apa. Mama ikhlas. Maaf Mama, boleh nggak saya bertanya? Mama Panji masih ingat gak waktu Panji ayahnya meninggal, beliau usia berapa? Belum lama ya Mah ya. Maaf banget, untuk saat ini Mama udah nikah lagi? Belum. Maaf saya nggak jadi sama Bu RT ya. Mama izin ya, saya minta doa dari Panji agar semua jamaah yang hadir biar pada hatinya dilembutin sama Allah. Bu, kenapa saya hadirkan Panji? Sebab saya pengen mempraktekin satu hadis Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? In arota ayalina qalbuka. Jika kalian pengen dilembutin hati kalian sama Allah, nih Bu, maaf, hati kalau udah lembut Pok, itu nggak mungkin ada penyakit iri dan dengki dalam hati kita. Betul? Makanya kalau hati kita pengen lembut, apa kata Nabi Muhammad? Fadnul yatima minka, deketin diri kita sama anak yatim. Pok, kita lagi praktek hadis ya, makanya tolong disimak ya Bu ya, biar semuanya dapat kemuliaan dari Nabi Muhammad. Bu, yang kedua, wamsa rosahu, kita usap kepalanya, saya wakilin ya. Yang ketiga, wa'ati min tu'amika, kasih makan apa yang kita makan. Ada makanan nggak? Panitia mana panitia? Ustadz Imam mana? Ada makanan nggak? Enggak, tadi Ustadz Imam mana? Panitia. Panitia coba. Biasanya saya kalau ceramah itu suka dikasih parsel buah. Ini malam hari ini saya dapat nggak Pak Ustadz? Nggak, serius saya nanya. Dapat parsel buah? Dapat nggak? Mana panitianya? Ustadz Imam mana? Ustadz Rizal mana? Ya. Coba. Parsel saya ya. Coba bawa kemari. Saya minta parsel saya. Ayolah parsel saya. Bawa kemari. Itu kan hak saya, mau dibagi, biar saya minta duluan. Apa Pok? Foto Pok? Ngomong apa kalau foto Pok? Yang saya muka saya lagi menyon di foto. Ntar di-upload pada komen, Ustadz jelek amat. Emang Ibu,
ini kan buat saya. Kobil tuh saya terima. Jadi hak saya mau buat apa juga ya. Sini saya terima. Iya jatuh. Mamah Panji, izin Mamah, ini saya berikan buat Panji. Ya. Panitia nggak usah nyiapin lagi buat saya. Nggak usah. Tapi kalau mau lagi mah sekarang pasar masih buka. Kita lagi praktek hadis, awas nih ya. Saya nggak mau cuman bicara doang tapi nggak ada yang kita praktekin. Betul? Kata Nabi, kalau kita pengen lembut hati kita, deket sama anak yatim, usap kepala mereka, kasih makan apa yang kita makan. Maaf, saya makan buah. Bukan berarti saya nggak butuh buah, tapi saya makan buah. Makanya saya pengen Panji makan apa yang saya makan. Betul? Saya makan buah, di rumah buah saya banyak. Saya acara setiap hari kok. Jelek-jelek yang melaku gua mah. Bu, nih apa kata Nabi Muhammad? Masya Allah ibu, kalau kita udah kayak begitu nih, Allah bakal lembutin hati kita. Amin. Wa takdiru ala hajatika, Allah bakal datengin hajat kita. Angkat tangan yang hari ini punya hajat. Coba, ibu ada yang punya hajat nggak? Angkat tangan coba, tunjuk. Semua orang nggak mungkin nggak punya hajat dalam hidupnya. Semua orang nggak mungkin nggak punya hayalan dalam hidupnya, nggak punya cita-cita dalam hidupnya. Betul? Nih, ini hari wa takdiru ala hajatika, dengan kita hadirkan anak yatim yang dicintai oleh Rasulullah. Insya Allah wa takdiru ala hajatika, Allah bakal ngedatengin semua hajat dan keinginan kita. Ya Rabbal alamin. Makanya nanti saya minta Fatihah dari Panji. Ya Mamah ya, nggak apa-apa kan Mamah? Mamah rumahnya di mana? Oh di Tanggul. Nanti pulang sama ayah ya. Empok baru ini kan ngeliat mubalik rada PA ya. Bu, pengen gak hatinya lembut? Pengen. Nih, Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Betul? Rasulullah demen banget sama anak yatim. Makanya dalam peringatan maulid ini kita peringati kelahiran Nabi, minimal harus ada anak yatim 1 atau 2 orang yang kita senengin, yang kita santunin, yang kita cintain, agar semua yang hadir dicintai oleh Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya minta waktu 5 menit lagi ibu. Saya mohon ibu jangan ada yang berisik, jangan ada yang bersuara. Tatapan mata ibu tertuju ke arah Panji. Insya Allah pandangan mata kita akan jadi saksi kebaikan di hadapan Allah. Semua yang hadir nanti kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillah. Jangan ada yang berisik, jangan ada yang berbicara. Kita fokus tatapan mata kita ke arah Panji. Izinkan saya pada siang hari ini mengajak Anda semua untuk masuk ke dunia Panji. Kita masuk ke dunia anak yatim agar kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh Panji. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satu anak pun yang terlahir ke alam dunia ingin kehilangan sosok seorang ayah. Tidak ada satupun anak yang terlahir ke alam dunia ingin menjadi yatim. Panji dan teman-teman Panji yang sama seperti beliau, sampai kapanpun seorang anak ingin terus berkumpul dengan ayah dan bundanya. Tapi saat ini Panji harus menerima sebuah kenyataan. Ayah yang sangat dicintainya, yang sangat disayanginya, harus kembali kepada Allah. Meninggalkan ia hanya hidup bersama dengan seorang ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, usia saya saat ini ibu 39 tahun. Karena hari Rabu kemarin tepat tanggal 18 September itu kebetulan hari milad saya.
Beberapa tahun yang lalu ayah saya meninggalkan saya, Ibu. Ayah saya meninggal dunia. Demi Allah, di usia yang setua ini saya masih sangat membutuhkan kasih sayang ayah saya. Saya masih sangat membutuhkan nasihatnya, ajarannya. Maka ketika saya pulang dakwah, saya punya anak usia 3 tahun, Ibu. Setiap kali saya pulang dakwah, ia selalu berlari menyambut saya dengan berkata, "Ayah, ayah, ayah pulang." Dia peluk saya, dia cium saya. Di saat itulah saya berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, panjangkan umur saya ya Allah. Panjangkan umur saya ya Rabb. Kalau seandainya Engkau panggil saya, siapa yang nanti akan dikejar-kejar oleh anak saya dipanggil ayah, akan ditunggu kepulangannya oleh anak saya." Maka pada siang hari ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Bagi yang masih mempunyai ayah dan ibu, yang masih mempunyai kedua orang tua, demi Allah, jangan pernah kita sakit di hati kedua orang tua kita. Jangan pernah kita menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Nabi Muhammad pernah bersabda, "La yara wajhi salah satu anfus." Ada 3 golongan yang pada hari kiamat mereka tidak akan pernah bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Satu di antara 3 golongan tersebut adalah al-aqu li walidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ibu, bapak, terakhir sama-sama kita hadirkan wajah ayah dan ibu kita di tempat ini. Hadirkan mereka, baik mereka yang masih ada ataupun mereka yang sudah tiada. Kita hadirkan wajah kedua orang tua kita. Kalau kita tidak mampu menghadirkan wajah mereka di tempat ini, pertanyakan kepada hati kita, sejauh mana kecintaan kita kepada kedua orang tua kita. Kenapa saya ajak Anda untuk menghadirkan wajah mereka di tempat ini? Karena sama-sama kita ingin mendoakan kita punya orang tua. Sebelum nanti doa dipimpin oleh guru kita, para kiai kita, saya ajak Anda untuk bersama-sama kita doakan khusus untuk kedua orang tua kita. Baik orang tua kita yang sudah tiada ataupun yang masih ada. Ya Rabbana, di tempat ini kami semua yang hadir ya Allah adalah umat yang cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Maka dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keberkahan Nabi Muhammad, kami mohon kepada Engkau ya Rabb, untuk kedua orang tua kami ya Allah, untuk mereka yang saat ini sudah berada di alam kuburnya, untuk mereka yang saat ini sudah jauh dari pandangan mata kami ya Allah, untuk mereka yang saat ini tidak bisa lagi kami dengar suaranya dan kami tatap wajahnya ya Rabb, untuk mereka yang saat ini sudah berada di alam sana, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jangan siksa ya Rabb. Jangan azab orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kuburnya taman daripada taman-taman syurga-Mu ya Rabb. Berikan haruman-haruman syurga di alam kuburnya. Kami menjadi saksi ya Rabbana, bahwasanya kedua orang tua kami adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbana, untuk ayah dan bunda kami yang masih hidup, kami mohon kepada Engkau ya Allah, panjangkan umur taat ibadahnya, kuatkan iman Islamnya ya Allah. Jangan Kau susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh dan membesarkan kami ya Rabbana.
Jangan jadikan kami anak yang durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Seandainya ada yang hadir di antara kami yang pernah menyakiti hati keduanya, yang pernah melukai hati kedua orang tua kami ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selamat fi dunya wal akhirah bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga seandainya Allah turunkan hujan siang hari ini, sebanyak Allah turunkan hujan sebanyak itu juga dosa kita diampuni oleh Allah. Ya Bu ya, Rio, duit saya. Sini saya minta. Panji kamu ngaji nggak nak? Di mana ngajinya? Mamah, Panji ngaji nggak? Panji ngaji? Saya izin, saya kasih kenang-kenangan sorban saya buat Panji ya mah ya. Buat ngaji ya nak ya. Buat ngaji itu parselnya juga nanti dibawa ya. Panitia nggak ada yang ke pasar babelan apa? Nak, terima kasih sayang ya. Minta Fatihah, doain jamaah semua yang hadir. Semoga yang hadir siang hari ini Allah panjangkan umurnya, banyak rezekinya, kuat iman Islamnya, selamat dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya nak. Ibu, Pak, tolong ini dibawain ke mamahnya ya. Ya, tepuk tangan buat Panji Ibu. Pak Amil, Ibu, saya boleh nggak minta oleh-oleh sama Ibu? Nggak gini, saya ngundang ya tanggal 30 September, saya mau ngadain maulid Pok. Tadi saya di WA sama panitia, Ustadz nanti kalau ngisi acara tolong ajak jamaah buat bantu-bantuin, kita malu Ustadz diomongin orang. Ya kali empo masih ada sisa 2.000 gitu Pok, masih ada apa kagak? Ini buat acara bantuin maulid, kalau empok nggak bisa nyampe udah empok bantuin aja, pahalanya sama ya Pok. Kira-kira setuju apa enggak? Panitia wayahnya daya, tadi saya udah contohin tuh, bener nggak? Ya sekarang gantian empok juga ngamalin, meraktekin, biar sama-sama kita saling mencontohkan sehingga antara aku dan kamu menjadi satu dalam cintanya Nabi Muhammad. Ya Robbal Alamin. Baca selawat ya Bu ya, saya baca selawat. Silakan panitia keliling dah. Siapa tuh ada yang mau ngikut dalam berpartisipasi buat acara maulid di tempat saya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Baligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Rabb. Ayo buka suaranya Ibu biar hujannya pergi dulu dari sini, ntar kelar acara baru turun dah segede-gede nggak apa-apa. Ya wasi'al karami, telunjuknya angkat. La ilaha la ilaha illallah. Kurang kompak sekali lagi. La ilaha la ilaha illallah.
Subhanallah walhamdu wala ilaha huwallahu akbar wala haula wala quwata hil aliyil azim. Sekali lagi, subhan walhamdu wala ilaha huwallahu akbar wala haula illa billahil. Alhamdulillah. Yang belakang po nggak apa-apa, takut dia pada pengen ngebantuin dia nggak disamperin, dia malu ngasihnya. Ya po biar banyak rezekinya, biar panjang umurnya, biar sehat badannya, insya Allah doa dan cita-citanya dikabul sama Allah. Udah ya Bu, kita ketawa udah, nangis juga udah. Sekarang saya tinggal laparnya po, tahu ini dikasih makan apa kagak. Ya maafin ya po kalau saya banyak salah ya Bu. Dimaafin apa kagak? Kurang kompak dimaafin apa kagak? Alhamdulillah. Akhirnya ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar lebih cepat, lebih bagus karena perut AA udah lapar. Pesan buat panitia, kalau panitia punya anak jangan namain si Rosa. Kalau panitia masih punya sisa-sisa buah-buahan yang enak, ntar masukin aja di mobil Avanza. Ya kalau ada itu G, ya kalau kagak kan udah tadi ya. Terakhir jalan-jalan ke Babelan. Cakep ngapa po? Pakai ngapain orang pantun? Cakep gitu, yang bilang cakep rezekinya cakep. Jalan-jalan ke pasar Babelan. Kurang kompak, jalan-jalan ke pasar Babelan. Ada kuntil anak nabrak tiang listrik. Kuntil anak PA. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna biha hubbak. Allahumma ij'al hubbaka alaina wa ilaina ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Artinya begini Bu, ya Allah, tanamkanlah rasa cintaku kepadamu, rasa cintaku kepada orang-orang yang mencintaimu, dan tanamkan pula rasa cinta dengan orang-orang yang selalu menandaikan, ya, melantaikan, mengungkapkan cintanya kepadamu. Jadikanlah cinta kami kepadamu melebihi cinta kami kepada diri sendiri dan kepada keluarga serta cuaca yang sejuk seperti ini. Allahumma bihaqqil Fatihah.